Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Jangan sampai salah. Banyak orang gak sadar kalau teras rumahnya justru jadi penghambat rezeki dan bikin suasana rumah jadi gak nyaman. Pernah merasa rumah sumpek, energi negatif mengalir terus, atau rezeki susah masuk? Bisa jadi karena kesalahan di teras rumahmu. Di video ini, kita bakal bahas 8 kesalahan menata teras yang tanpa sadar bikin rumah jadi suram, sumpek, dan bikin rezeki menjauh. Nomor 5 sering banget dilakukan, dan efeknya bisa bikin bangkrut. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Teras berantakan dan penuh barang tidak berguna. Teras adalah wajah pertama rumah yang dilihat tamu, dan juga jalur utama energi masuk. Jika teras dipenuhi barang bekas, tumpukan sepatu, atau pot-pot mati, energi positif akan sulit masuk. Akibatnya, rumah bisa terasa sumpek dan rezeki jadi seret. Selain itu, teras yang berantakan juga membuat suasana rumah jadi kurang nyaman dan tidak sedap dipandang. Banyak orang tanpa sadar menjadikan teras sebagai tempat penyimpanan dadakan. Barang-barang yang seharusnya dibuang justru dibiarkan menumpuk, seperti kardus bekas, peralatan rusak, atau dekorasi lama yang sudah usang. Jika dibiarkan, ini bukan hanya mengganggu estetika, tetapi juga bisa menjadi sarang debu dan serangga. Solusinya, mulailah dengan membersihkan teras secara rutin. Pilah barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan singkirkan yang tidak terpakai. Buat tata letak yang lebih sederhana dan pastikan ada ruang kosong agar udara dan energi positif bisa mengalir dengan bebas. Dengan begitu, rumah akan terasa lebih segar, nyaman, dan membawa keberuntungan bagi penghuninya. 2. Warna teras yang terlalu gelap. Pemilihan warna teras ternyata berpengaruh besar terhadap suasana rumah. Warna-warna gelap seperti hitam, coklat tua, atau abu-abu pekat memang terlihat elegan. Tetapi jika terlalu dominan, bisa membuat teras terasa suram dan menekan energi positif. Selain itu, warna yang terlalu gelap juga bisa menyerap panas, membuat teras terasa lebih gerah dan tidak nyaman untuk bersantai. Menurut prinsip desain dan Feng Shui, warna yang lebih cerah dan alami dapat menciptakan suasana yang lebih segar dan harmonis. Warna-warna seperti putih, krem, hijau daun, atau biru muda dapat memberikan kesan luas, bersih, dan menenangkan. Warna cerah juga dapat memantulkan cahaya dengan lebih baik, sehingga teras tampak lebih terang dan hidup. Jika sudah terlanjur menggunakan warna gelap, jangan khawatir. Bisa diimbangi dengan menambahkan dekorasi berwarna cerah, seperti bantal kursi, pot tanaman berwarna-warni, atau lampu dengan cahaya hangat. Dengan begitu, keseimbangan antara warna gelap dan terang tetap terjaga, membuat teras lebih nyaman dan mengundang keberuntungan. 3. Tanaman kering atau layu. Tanaman hijau di teras memang dapat memberikan kesan asri dan segar. Namun, jika tanaman yang ada sudah kering, layu, atau bahkan mati, bukannya membawa keberuntungan, justru bisa menciptakan energi negatif. Tanaman yang layu melambangkan energi yang menurun, yang bisa mempengaruhi suasana rumah dan rezeki penghuninya. Banyak orang menaruh tanaman di teras, tetapi lupa merawatnya. Akibatnya, daun-daun mengering, pot jadi penuh debu, dan tanah mengeras karena kurang air. Jika dibiarkan, ini bukan hanya mengganggu estetika, tetapi juga bisa menjadi sarang serangga dan membawa kesan rumah yang tidak terawat. Solusinya, pilihlah tanaman yang mudah dirawat dan sesuai dengan kondisi teras, seperti lidah mertua, palem mini,
atau tanaman hias berdaun hijau segar. Rajinlah menyiram dan memangkas tanaman yang mulai layu. Jika ada tanaman yang sudah mati, segera ganti dengan yang baru. Dengan begitu, teras akan selalu tampak hidup, menyegarkan, dan membawa energi positif bagi penghuni rumah. 4. Terlalu banyak barang di depan pintu masuk. Pintu masuk adalah jalur utama energi masuk ke dalam rumah. Jika terlalu banyak barang menumpuk di area ini, aliran energi bisa terhambat dan membuat rumah terasa sumpek. Banyak orang tanpa sadar meletakkan rak sepatu besar, tong sampah, atau dekorasi berlebihan di depan pintu, yang justru menghalangi energi positif masuk. Selain mengganggu estetika, pintu masuk yang penuh dengan barang juga bisa menyulitkan penghuni rumah sendiri. Bayangkan saat ada tamu datang, mereka harus melewati tumpukan sepatu atau barang yang berserakan. Ini bisa memberikan kesan rumah yang tidak rapi dan kurang nyaman. Agar energi positif bisa mengalir lancar, pastikan area pintu tetap bersih dan tidak ada penghalang besar. Jika ingin meletakkan dekorasi, pilih yang simpel seperti tanaman kecil atau hiasan dinding yang tidak mengganggu jalur masuk. Dengan begitu, rumah akan terasa lebih lega, nyaman, dan penuh keberuntungan. 5. Cermin yang salah penempatan. Cermin sering digunakan untuk memberikan ilusi ruang yang lebih luas, tetapi jika ditempatkan sembarangan, bisa berdampak buruk. Salah satu kesalahan terbesar adalah meletakkan cermin tepat di depan pintu masuk. Menurut Feng Shui, ini bisa memantulkan energi positif keluar, sehingga rezeki yang seharusnya masuk malah terbuang. Selain itu, cermin yang dipasang di tempat yang salah bisa membuat suasana terasa kurang nyaman. Misalnya, jika cermin memantulkan sudut yang berantakan atau arah yang kurang estetis, malah bisa memberikan kesan ruang yang tidak rapi. Apalagi jika cermin kotor atau retak, ini bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Jika ingin menggunakan cermin di teras, tempatkan di sisi dinding yang bisa memantulkan pemandangan indah, seperti taman atau tanaman hijau. Selain menambah estetika, cara ini juga bisa membantu memperkuat energi positif dan menciptakan suasana yang lebih menyegarkan. Dengan penempatan yang tepat, cermin bisa menjadi elemen dekoratif yang mendukung kenyamanan dan keberuntungan rumah. 6. Pintu teras yang rusak atau berdecit. Pintu teras adalah gerbang utama bagi energi dan rezeki yang masuk ke dalam rumah. Jika pintu rusak, sulit dibuka, atau berdecit saat digunakan, ini bisa menghambat aliran energi positif. Setiap kali pintu berbunyi nyaring atau seret, secara tidak sadar kita menciptakan suasana yang kurang nyaman dan bahkan bisa memengaruhi mood penghuni rumah. Masalah pintu yang rusak seringkali dianggap sepele, padahal efeknya bisa cukup besar. Pintu yang macet atau gagangnya longgar bisa menciptakan kesan rumah yang tidak terawat, sementara cat yang mengelupas atau kayu yang lapuk bisa memberikan energi negatif. Jika dibiarkan, bukan hanya mengganggu estetika, tetapi juga bisa membuat penghuni rumah merasa tidak betah dan sulit berkembang. Solusinya, periksa kondisi pintu secara berkala. Jika engsel berbunyi, beri pelumas agar tidak berdecit. Jika cat mulai mengelupas, segera cat ulang agar tampak segar. Pastikan juga pintu mudah dibuka dan tidak ada penghalang yang menghambat pergerakannya. Dengan pintu yang terawat baik, energi positif bisa masuk dengan lancar, membuat rumah terasa lebih nyaman dan penuh keberuntungan. 7. Penerangan yang kurang. Teras yang gelap atau kurang pencahayaan bisa memberikan kesan suram dan tidak mengundang. Selain membuat rumah tampak kurang menarik, kurangnya cahaya juga dapat memengaruhi suasana hati penghuni rumah. Dalam Feng Shui, area yang gelap melambangkan energi yang stagnan, yang bisa membuat suasana rumah terasa lesu dan kurang harmonis. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa pencahayaan di teras tidak terlalu penting, tetapi sebenarnya ini adalah elemen yang berpengaruh besar. Teras yang redup bisa memberikan kesan tidak ramah, terutama bagi tamu yang datang berkunjung. Selain itu, kurangnya pencahayaan juga bisa menjadi faktor keamanan, karena rumah yang terlalu gelap lebih rentan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Solusinya, gunakan lampu dengan cahaya hangat untuk menciptakan suasana yang nyaman.
Bisa dengan lampu dinding, lampu gantung, atau bahkan lampu taman kecil yang memberikan efek estetika. Jika memungkinkan, manfaatkan juga pencahayaan alami dengan memastikan tidak ada halangan yang menghambat sinar matahari masuk ke teras. Dengan pencahayaan yang cukup, rumah akan terasa lebih hidup dan energi positif bisa mengalir dengan baik. 8. Tidak ada sentuhan personal. Teras adalah bagian rumah yang pertama kali dilihat. Jadi sebaiknya jangan dibiarkan polos dan membosankan. Jika teras terlalu kosong dan tidak memiliki sentuhan personal, rumah bisa terasa kurang hangat dan kurang mencerminkan kepribadian penghuninya. Padahal, suasana yang nyaman dan penuh karakter bisa membantu meningkatkan energi positif dan membuat rumah lebih menyenangkan. Banyak orang hanya menempatkan kursi dan meja seadanya di teras tanpa memikirkan elemen dekoratif lainnya. Padahal, beberapa sentuhan sederhana bisa membuat teras terasa lebih hidup dan mengundang keberuntungan. Misalnya, dengan menambahkan bantal warna-warni, karpet kecil, atau hiasan dinding yang sesuai dengan selera pemilik rumah. Cobalah bereksperimen dengan dekorasi yang mencerminkan kepribadian, tetapi tetap fungsional dan tidak berlebihan. Bisa dengan menambahkan tanaman hias favorit, lampu unik, atau bahkan papan nama keluarga yang memberikan kesan hangat. Dengan sentuhan personal ini, teras akan terasa lebih nyaman, lebih menarik, dan tentu saja bisa membawa energi positif yang lebih kuat ke dalam rumah. Nah, itu dia 8 kesalahan dalam menata teras yang sering dilakukan tanpa sadar. Ada yang pernah ngalamin salah satunya? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang butuh inspirasi buat bikin rumah makin nyaman dan penuh keberuntungan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.